Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu topik, yaitu mengenai apa itu jejak ekologi, jejak karbon, dan jejak air yang menyebabkan perubahan iklim dan degradasi lingkungan di bumi. Baik, dalam komunitas yang peduli terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan, para pemangku kepentingan mengeksplorasi konsep jejak ekologis, jejak karbon, dan jejak air untuk memahami kontribusi mereka terhadap permasalahan ini. Mereka berupaya untuk mengkaji bagaimana tindakan individu dan kolektif mempengaruhi ekosistem dan sistem iklim bumi yang mengarah pada perubahan keanekaragaman hayati, penggunaan lahan, sumber daya air, dan emisi gas rumah kaca. Oke, selanjutnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari case study question topik kali ini. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan jejak ekologis? Nah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa itu jejak ekologis. Kemudian, bagaimana cara mengukur kebutuhan manusia terhadap ekosistem bumi dalam hal lahan dan sumber daya. Oke, apa yang dimaksud dengan jejak ekologis? Nah, jejak ekologis adalah metode untuk mengukur ketergantungan manusia terhadap sumber daya alam dengan menghitung berapa banyak lingkungan yang dibutuhkan untuk mempertahankan gaya hidup tertentu. Nah, dengan kata lain, ini mengukur permintaan versus pasokan alam. Jejak ekologis adalah salah satu cara untuk mengukur keberlanjutan yang mengacu pada kemampuan suatu populasi untuk menghidupi dirinya sendiri pada saat ini tanpa mengorbankan kemampuan tersebut di masa depan. Kelestarian lingkungan terjadi ketika suatu populasi dapat mendukung gaya hidup tertentu tanpa batas waktu sambil tetap memenuhi tuntutan terhadap lingkungan. Contoh kelestarian lingkungan adalah menghasilkan polusi dalam jumlah yang mampu ditangani oleh lingkungan. Jejak ekologis mengukur jumlah lahan atau air yang produktif secara biologis, yang memungkinkan penduduknya bertahan hidup. Pengukuran ini memperhitungkan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat untuk memproduksi barang dan berasimilasi atau membersihkan limbahnya. Lahan dan air yang produktif secara biologis dapat mencakup lahan subur, padang rumput, dan bagian laut yang mengandung kehidupan laut. Oke, satuan jejak ekologis ini yaitu hektar global atau GHA yang mengukur jumlah lahan yang produktif secara biologis dengan produktivitas yang setara dengan rata-rata dunia. Luas tanah ini diukur dalam satuan hektar yang masing-masing mewakili 10.000 meter persegi atau 2,47 hektar tanah. Ya, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan jejak karbon dan bagaimana cara mengukur jumlah gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida yang dihasilkan secara langsung dan tidak langsung melalui aktivitas manusia. Jadi jejak karbon atau carbon footprint adalah jumlah karbon atau gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia dalam kurun waktu tertentu. Jejak karbon merupakan suatu instrumen penting dalam mengukur kontribusi individu, komunitas, industri, produk, dan lainnya terhadap perubahan iklim. Dengan menghitung jejak karbon, suatu industri dapat mengetahui sumber emisinya dan dapat meminimalkan penggunaannya sejak dini. Menghitung emisi gas rumah kaca merupakan langkah penting untuk memahami bagaimana proyek Anda berdampak terhadap lingkungan. Emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan gas dinitrogen oksida memerangkap panas di atmosfer kita, sehingga menyebabkan peningkatan suhu global. Memahami dampak aktivitas manusia terhadap emisi gas rumah kaca sangat penting dalam upaya dunia mengurangi dampaknya terhadap bumi. Biasanya, cara paling akurat untuk mengukur emisi adalah dengan mengukurnya secara langsung. Pengukuran langsung memberikan data yang menunjukkan jumlah pasti emisi yang dilepaskan ke atmosfer
oleh infrastruktur dan aset lainnya. Namun, mengukur emisi secara langsung bukanlah suatu pilihan untuk bangunan atau aset yang belum dibangun. Untuk menentukan emisi suatu proyek potensial, kita perlu menghitung emisi berdasarkan penghitungan. Menghitung emisi mungkin tampak rumit dan membebani, namun ada solusi sederhananya. Metode kalkulasi adalah metode dasar untuk menghitung emisi gas rumah kaca dengan mengalihkan tingkat atau laju aktivitas A dengan faktor emisi atau EF yang terkait. Rumusnya aktivitas kali faktor emisi sama dengan emisi gas rumah kaca. Data aktivitas adalah tingkat atau laju tindakan tertentu yang menghasilkan emisi. Untuk penghitungan yang akurat, data aktivitas yang kita gunakan harus setepat dan spesifik mungkin. Biasanya data aktivitas mengacu pada energi yang dikonsumsi atau limbah yang dihasilkan, misalnya berupa jumlah bahan bakar yang digunakan dalam mobil, jumlah listrik yang digunakan dalam suatu gedung, atau sampah yang dihasilkan di TPA. Faktor emisi mewakili laju atau kuantitas emisi gas rumah kaca yang dilepaskan karena suatu kegiatan tertentu. Faktor emisi ditawarkan oleh berbagai sumber sehingga mungkin sulit untuk mengetahui mana yang akan digunakan. Anda dapat memilih faktor emisi dari sumber pilihan Anda, namun seringkali faktor emisi akan ditentukan oleh program tertentu, sumber pendanaan, atau mandat pelaporan yang berlaku untuk inisiatif Anda. Misalnya, fasilitas industri besar di Alberta termasuk dalam peraturan inovasi teknologi pengurangan emisi, sehingga harus menggunakan faktor emisi yang disediakan oleh pemerintah Alberta dalam buku panduan faktor emisi penyimbangan karbon. Faktor emisi penyimbangan karbon. Program Mitra untuk Perlindungan Iklim merekomendasikan pemerintah kota untuk menggunakan faktor emisi dari laporan inventarisasi nasional lingkungan hidup dan perubahan iklim Kanada karena faktor emisi ini khusus untuk Kanada. Menghitung emisi gas rumah kaca untuk proyek. Dengan pemahaman dasar mengenai penghitungan, kita dapat membagi proses proyek pengurangan emisi menjadi 5 langkah. Yang pertama, tetapkan batas proyek. Yang kedua, buat garis dasar. Yang ketiga, menentukan data aktivitas. Yang keempat, menerapkan faktor emisi. Yang kelima, hitung pengurangan. Nah, sumber daya, banyak proyek mitigasi memerlukan analisis yang lebih kompleks untuk menentukan pengurangan emisi, namun metodologi yang dijelaskan di sini dapat memberikan titik awal untuk memulai. Sebagai ilmu pengetahuan yang mapan, penghitungan emisi dilakukan sesuai dengan standar internasional untuk pengelolaan lingkungan berdasarkan ISO 14064 yang menetapkan prinsip dan persyaratan untuk pengembangan inventarisasi gas rumah kaca. Kemudian ISO 14064 mencakup prinsip dan persyaratan penghitungan gas rumah kaca untuk proyek dan skenario dasar. Program Mitra Perlindungan Iklim memberikan panduan kepada komunitas Anda dalam menghitung emisi. Protokol Program Mitra Perlindungan Iklim berisi pedoman untuk mengembangkan inventarisasi gas rumah kaca di tingkat perusahaan dan masyarakat. Buku panduan program Mitra Perlindungan Iklim tentang mengukur pengurangan gas rumah kaca di tingkat proyek memberikan tinjauan yang lebih mendalam mengenai prinsip-prinsip tersebut. Buku panduan ini mencakup contoh penghitungan rinci untuk 6 proyek mitigasi kota, mulai dari proyek peningkatan bangunan, transportasi, limbah, dan pembangkit energi terbarukan. Oke, selanjutnya kita menjawab pertanyaan apa yang dimaksud dengan jejak air dan bagaimana cara menilai jumlah air yang dikonsumsi dan tercemar oleh individu, komunitas, atau bisnis di seluruh rantai pasokan. Jejak air itu didefinisikan sebagai ukuran penggunaan air bersih oleh masyarakat dan
dalam volume air yang dikonsumsi dan atau yang tercemar. Jejak air dapat diukur dalam meter kubik per ton per produksi, per hektar lahan pertanian, per unit mata uang, dan dalam satuan fungsional lainnya. Jejak air membantu kita memahami tujuan pembangunan dan pencemaran sumber daya air tawar kita yang terbatas. Dampak yang ditimbulkan tergantung dari mana air tersebut didapat dan kapan. Jika penyakit itu berasal dari daerah yang airnya sudah langka, dampak kita sangat besar dan memerlukan tindakan. Jejak air mengukur jumlah air yang digunakan untuk memproduksi setiap barang dan jasa yang kita gunakan. Hal ini dapat diukur untuk suatu proses seperti menanam padi, untuk suatu produksi seperti celana jin, untuk bahan bakar yang kita masukkan ke dalam mobil, atau untuk seluruh perusahaan multinasional. Jejak air juga dapat memberi tahu kita berapa banyak air yang dikonsumsi oleh suatu negara atau secara global di wilayah sungai tertentu atau dari aquifer. Jejak air memiliki 3 komponen, yaitu hijau, biru, dan abu-abu. Bersama-sama, komponen-komponen ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai penggunaan air dengan menggambarkan sumber air yang dikonsumsi, baik berupa air hujan atau kelembapan tanah, atau air permukaan tanah, dan volume air yang dibutuhkan untuk asimilasi polutan. Penggunaan air secara langsung dan tidak langsung. Jejak air melihat penggunaan air secara langsung dan tidak langsung dalam suatu proses produksi, perusahaan, atau sektor, dan mencakup konsumsi air dan polutan di seluruh siklus produksi penuh dari rantai pasokan kita penggunaan air. Jejak air juga dapat digunakan untuk mengukur jumlah air yang dibutuhkan untuk memproduksi semua barang dan jasa yang dikonsumsi oleh individu atau komunitas, suatu bangsa, atau seluruh umat manusia. Hal ini juga mencakup jejak air langsung, yaitu air yang digunakan secara langsung oleh individu, dan jejak air tidak langsung yang merupakan penjumlahan dari jejak air dan seluruh produksi yang dikonsumsi. Selanjutnya, bagaimana jejak ekologi, jejak karbon, dan jejak air berkontribusi terhadap perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan, dan kelangkaan air. Oke, yang pertama, penggunaan kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil seperti bensin, solar, atau gas. Proses pembakaran bahan bakar di atas akan menimbulkan jejak karbon. Dengan bepergian menggunakan kendaraan pribadi, artinya kita berkontribusi untuk menghasilkan lebih banyak gas emisi atau CO2. Apalagi jika kita terjebak macet. Nah, mesin kendaraan akan menjadi panas dan melepas gas emisi ke udara. Semakin banyak kendaraan berbahan bakar fosil digunakan, akan menambah lebih banyak pelepasan jejak karbon ke udara. Kemudian yang kedua, penggunaan energi listrik dan air. Penggunaan energi listrik untuk keperluan sehari-hari, misalnya TV, AC, lampu, kulkas, mesin cuci, microwave, dan berbagai peralatan listrik lainnya ternyata berbanding lurus dengan dihasilkannya gas emisi. Kenapa bisa begitu? Nah, jawabannya ada pada sumber energi listrik yang kita gunakan. Kebanyakan sumber energi listrik masih berasal dari pembakaran bahan fosil pada pembangkit listrik. Begitupun dengan penyalahgunaan air. Dibutuhkan banyak energi untuk mengelola air bersih, dan itu masih didapat dari penggunaan energi fosil. Jadi, mari kita kurangi membuang atau menyalahgunakan air bersih. Nah, kemudian konsumsi makanan. Nah, makanan yang kita konsumsi ternyata juga menjadi salah satu sumber gas emisi, terutama jika makanan tersebut berpotensi menjadi gunungan sampah, mulai dari ekstraksi bahan baku, proses produksi, proses distribusi, hingga
barang tersebut sampai di tangan kita, ternyata meninggalkan jejak karbon. Misalnya, bagi kalian yang suka makan daging sapi, nah, jejak karbon yang dihasilkan sangat tinggi karena daging sapi merupakan salah satu penghasil gas emisi terbesar di dunia. Nah, maksudnya di sini dalam proses pengadaannya. Bayangkan berapa liter bensin dan solar yang dibutuhkan untuk mengantarkan dan memproses makanan sapi hingga akhirnya memproses dagingnya juga. Nah, belum lagi bila dagingnya harus didatangkan dari luar negeri, entah dari Amerika, Jepang, atau Australia. Jejak karbonnya bertambah karena proses distribusinya makin panjang. Contoh lainnya, 1 kg kopi yang berasal dari luar negeri juga menghasilkan jejak karbon sebesar 4,82 kilo. Hal ini disebabkan oleh proses perkebunan, pengolahan, pengemasan, distribusi, hingga akhirnya kopi tersebut diseduh dan kita nikmati. Nah, 3 hal di atas meski kelihatan sepele namun membawa dampak besar terhadap bumi dan kehidupan lainnya. Laporan dari The Lancet Countdown on Health and Climate Change menunjukkan rata-rata 306 kejadian bencana akibat cuaca ekstrim tiap tahunnya dari tahun 2007 sampai 2016 dan meningkat 46% sejak tahun 2000. Pada tahun 2017 terdapat 797 bencana iklim di dunia dan menyebabkan kerugian ekonomi hingga USD 129 miliar. Nah, selanjutnya cuaca ekstrem dan bencana alam. Semakin tinggi jejak karbon yang kita hasilkan, semakin tinggi pula dampak negatif yang diberikan terhadap bumi. Jejak karbon menyebabkan kenaikan suhu bumi yang sangat ekstrim. Peningkatan suhu 0,45 derajat sampai 0,75 derajat Celcius yang dapat menimbulkan badai tropis siklon, serta berbagai bencana alam seperti banjir atau kekeringan. Perubahan curah hujan kurang lebih 2,5 mm per hari. Nah, selanjutnya perubahan produksi rantai makanan. Perubahan iklim yang disebabkan oleh jejak karbon juga menimbulkan perubahan produksi rantai makanan. Beberapa tanaman sulit untuk tumbuh dengan baik. Daerah yang memproduksi padi atau beras jadi kehilangan kemampuan karena iklim semakin panas. Kemudian penyebaran penyakit. Jejak karbon juga berpengaruh terhadap kesehatan tubuh, misalnya penyebaran penyakit menular seperti malaria. Hal ini disebabkan oleh semakin luasnya pergeseran wilayah tropis ke wilayah subtropis. Berbagai penyakit tropis juga akan menyebarkan di berbagai daerah. Kemudian, rusaknya ekosistem laut. Jejak karbon juga mengakibatkan rusaknya ekosistem laut. Semakin banyak gas emisi yang diserapkan oleh laut akan menyebabkan kadar asam semakin tinggi dan merusak berbagai ekosistem laut. Berbagai hewan laut akan sulit untuk bertahan hidup. Selain itu menimbulkan pula kenaikan air muka laut dan kenaikan suhu di 5,8 juta kilometer kuadrat wilayah perairan Indonesia. Hal ini berbahaya bagi kapal nelayan kurang 10 JT. Kemudian es di kutub mencair. Kenaikan suhu bumi yang disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon juga mengakibatkan lapisan es di kutub semakin menipis. Nah, hal ini menyebabkan ekosistem di kutub menjadi terganggu dan naiknya permukaan laut. Kemudian berkurangnya air bersih. Nah, dampak jejak karbon selanjutnya adalah berkurangnya kadar air bersih di bumi. Hal ini disebabkan oleh semakin tingginya jejak karbon dan berpotensi membuat suhu bumi meningkat dan naiknya permukaan air laut. Jika air bersih sudah berkurang, air seperti apa yang harus kita gunakan? Nah, dampak lain yang biasa kita rasakan yaitu kekeringan. Nah, pada studi Bappenas menunjukkan bahwa kebijakan ketahanan iklim pada 4 sektor prioritas seperti air, kesehatan, kelautan, perikanan, dan pertanian berpotensi menurunkan risiko kehilangan PDB hingga 50,4% pada tahun 2024. Sehingga
Sebagai ilustrasi, tanpa intervensi kebijakan, potensi kehilangan ekonomi di Indonesia akibat perubahan iklim dapat mencapai 115 triliun pada tahun 2024. Oke, yang terakhir itu apa saja contoh tindakan individu dan kolektif yang dapat mengurangi jejak ekologi, jejak karbon, dan jejak air, serta mendorong keberlanjutan dan ketahanan dalam menghadapi tantangan lingkungan. Nah, upaya aktif berbagai pihak untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim perlu terus dilakukan oleh seluruh pihak, termasuk generasi muda. Nah, upaya untuk mengatasi perubahan iklim dilakukan melalui aksi mitigasi dan adaptasi yang dapat dilakukan pada tingkat individu, kelompok, masyarakat, dan negara. Berbagai tentang aksi mitigasi dan adaptasi pada dasarnya berbicara tentang perilaku manusia, dalam arti masyarakat dapat memberikan kontribusi signifikan melalui perubahan perilaku yang mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Misalnya mengurangi timbulan sampah dengan menghindari penggunaan barang sekali pakai, memanfaatkan sampah organik menjadi kompos, mendaur ulang barang, mematikan peralatan elektronik pada saat tidak diperlukan, mengganti peralatan elektronik dengan jenis yang lebih hemat listrik, dan mengoperasikan sesuai kapasitas, menanam dan menjaga tanaman, menggunakan transportasi publik, dan lain-lain. Nah, komunitas pendidikan formal merupakan sasaran kelompok yang strategis. Pendidikan formal memegang peran yang sangat penting dalam menciptakan generasi penerus bangsa yang aktif mengatasi permasalahan perubahan iklim melalui penanaman nilai-nilai kehidupan dan penerapan perilaku ramah lingkungan. Berdasarkan data statistik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sampai dengan tahun 2018, jumlah tenaga pendidik sekolah tingkat dasar dan menengah sebesar 2.719.790 orang, sedangkan jumlah peserta didik sebanyak 45.357.668 orang pendidik. Dan kader-kader lingkungan dari peserta didik ini diharapkan bisa jadi agen penerapan perilaku ramah lingkungan di sekolah dan lingkungan sekitarnya. Penerapan perilaku ramah lingkungan akan berkontribusi nyata dalam pengendalian perubahan iklim. Baik, mungkin itu saja dari kita kelompok 4 yang bisa kita sampaikan pada topik pembahasan kali ini. Semoga rekan-rekan semua berkenan dengan informasi yang kita berikan dan bisa dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Akhir kata dari kelompok 4, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.